Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita langit kali ini masih meneruskan kisah ibu orang Suria yang kemarin kehilangan rumahnya, keluarganya dan sebagainya. Jadi kita fokus kepada masalah bahwa kita ini harus selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Kalau kita perhatikan, setiap kita mendengarkan kisah antara Adam dan Iblis, kita suka-suka lupa apa yang disampaikan oleh setan sebelum meninggalkan surga. Apa kata setan? Walan tajida aktsarahum syakirin. Allah, kau tidak akan jumpai kebanyakan manusia itu bersyukur. Allah. Dia tidak mengatakan saya akan berhasil membuat manusia jadi musyrikin, kafirin, fasikin, enggak. Mereka tidak menjadi syakirin. Right? Karena lawan syukur itu kufur kan. Kalau orang tidak bersyukur itu akan membawa kepada kekafiran, kefasikan dan sebagainya. Makanya ketika Allah SWT memuji Nabi Nuh, ya, abdan syakuro, dia adalah hamba yang selalu bersyukur. Diuraikan oleh Nabi, Nabi Nuh tuh kalau makan, setelah selesai satu suap, mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah. Ya. Demikian juga Nabi Sulaiman. Setelah Allah memberikan kepadanya nikmat-nikmat di dunia yang luar biasa. Coba bayangkan, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan untuk mengontrol alam ini. Angin, jin, setan, manusia, semuanya. Nabi Sulaiman bisa memindahkan, bayangkan coba, kerajaan Belqis dalam sekejap mata dari Yaman ke Palestina. Kemudian dia bisa bicara dengan burung, bicara dengan semut, ya. Setelah itu semua apa yang dikatakan? Liyabluwani aashkuru am akfur. Right? Untuk menguji saya, apakah saya ini bersyukur atau berkufur. Jadi oleh karena itu, tanda sesuatu itu merupakan nikmat atau merupakan suatu istidraj, diulur sama Allah SWT. Bagaimana reaksi kita ketika kita mendapatkan nikmat itu? Ya, Nabi SAW selalu mengatakan, Hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right? Nah, tanda bahwa Allah senang dengan nikmat yang diberikan pada kita, ketaatan kita bertambah. Tambah harta, tambah kekuasaan, kita tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak, menjadi musibah. Makanya Nabi Muhammad SAW disebut namanya Muhammad, the praised one, yang maha memuji, yang maha terpuji. Karena Nabi Muhammad itu selalu dalam keadaan bahagia, dapat rezeki, dapat kebahagiaan, selalu mengucapkan Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji dan terima kasih kepada Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan itu menjadi terlaksana. Kalau ditimpa musibah, mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Aku bersyukur kepada Allah apapun yang terjadi. Right? Nah, sekarang bagaimana kita melampiaskan, menunjukkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Right? Yang pertama, kita mesti bersyukur dengan hati, yaitu dengan mengakui bahwa semua nikmat yang ada pada kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari saya. Jadi tandanya orang yang bersyukur adalah dia humble,
merendahkan diri, tidak memamerkan kekayaannya, tidak diperlihatkan kepada orang lain supaya dia disebut orang kaya dan sebagainya. Right? Ya, dan ketika dia memperlihatkan pun selalu mengatakan hadza min fadli rabbi. Jadi kalau ada orang muji mobil kita, rumah kita, kekayaan kita, kita jawab sama. Hadza min fadli rabbi. This is from the bounty of Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan hati artinya kita menerima apapun yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho. Ini suami saya, alhamdulillah. Istri saya, alhamdulillah. Anak saya, alhamdulillah. Pekerjaan saya, alhamdulillah. Selalu begitu. Right? Itu bersyukur kepada Allah dengan hati. Mengakui semua yang ada pada kita adalah milik Allah. Dari Allah kan. Inna lillah. We belong to Allah. Yang kedua, gak pernah komplain. Apapun yang Allah berikan. Yang kedua, kita harus bersyukur dengan lidah. Lidah kita mesti basah dengan ucapan Alhamdulillah. Sebelum makan, ketika mau habis makan, habis bekerja, kita pulang ke rumah, ada rumah, ada keluarga, aman, sehat, Alhamdulillah. Kadang-kadang kita lupa. Ya, kita enak aja langsung tidur, langsung makan. Itu nikmat Allah SWT. Demikian juga orang tanya, bagaimana keadaan meskipun kita dalam keadaan misalnya banyak kesulitan. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya jangan kayak aral gitu. Gimana Pak? Ya, alhamdulillah lah. Gimana lagi katanya? Itu bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu harus dengan senyum. Alhamdulillah, dengan hati kita, lidah kita. Ya. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah dengan perbuatan. Ya. I'malu ala Daud syukra. Nabi Daud, Nabi Sulaiman oleh Allah diberikan banyak kenikmatan. Maka Allah memerintahkan i'malu. Jadi bersyukurlah dengan beramal. Bagaimana? Yang pertama, dengan menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih mata misalnya. Ya, tanda kita bersyukur menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang halal. Melihat istri kita, melihat Ka'bah, melihat Quran, melihat sahabat kita itu termasuk ibadah ya. Sekali-kali kita pandang istri kita. Mungkin dia kaget. Menaun cina. What? Ada apa? Lagi ibadah. Karena kalau memandang istri orang lain, itu dosa kan. Ya. Jadi telinga kita semua, apapun yang Allah beri kepada kita, mari kita gunakan untuk mencapai apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita boleh memperlihatkan. Right? Ya. Jadi kita dibolehkan untuk sekedar penting tidak sombong. Ya pakai baju yang bagus, rumah yang bagus itu nggak apa-apa. Karena sombong itu akan tidak menerima kebenaran dan meringankan orang. Sedangkan Allah, inna Allah jamil, Allah itu beautiful dan senang yang indah. Atau wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda syukur dengan perbuatan, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita share dengan yang lain. Diberikan kelebihan ilmu, ya kita share. Kelebihan jadi penyiar misalnya, kita share dengan orang lain apa yang ada pada kita. Right? Ya. Apa faedahnya kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, akan mendapatkan keridhaan. Allah senang kepada kita. Right? Wa in tashkuru yardahu lakum.
Jika kamu sekalian bersyukur, maka Allah akan ridho dengan kamu sekalian. Nah, kemudian di akhirat dapat pahala yang tinggi. Wasanazziz syakirin. Kami akan berikan pahala kepada orang-orang yang selalu bersyukur. Dan syukur ini adalah, kata Nabi, salah satu sifat seorang mukmin yang sebenarnya. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min. Allah itu kagum dengan sikap seorang mukmin. Kau dikasih kenikmatan, dia bersyukur. Ya, maka baik untuk dia. Tidak sombong, tidak menggunakan nikmat itu untuk berbuat dosa. Yang kedua, apabila ditimpa musibat, dia sabar. Jadi apapun yang terjadi kepada seorang mukmin, ya itu baik. Kemudian Allah berjanji, tambah kita bersyukur, akan ditambah kenikmatan itu. La in syakartum la azidannakum. Ya Allah. Dan yang terakhir, ya, orang bersyukur itu dia akan selamat dari siksaan Allah dari akhirat nanti. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ya. Apa yang Allah akan apa gunanya bagi Allah? Apa keuntungan bagi Allah? Ya, untuk menyiksa kamu sekalian jika kamu bersyukur dan beriman. Allah, ya. Yang terakhir, kenapa kita mesti banyak bersyukur? Karena Allah itu punya sifat yang luar biasa. Yang kita malu, ya, kalau kita mengenal sifat Allah itu. Yang pertama, Allah itu Maha Halim bahasa Arabnya. Maha penutup. Jadi, Maha Halim, Maha penyantun, forbearing. Artinya tidak langsung menyiksa orang yang berbuat dosa. Bayangkan coba kalau setiap kita berbuat dosa, oleh Allah kita dihukum, habis kita. Ya, mata kita melihat sesuatu yang haram, kita sakit mata semua. Right? Malah ketika kita berbuat dosa pun, nikmat-nikmat yang lain tetap ya nggak hilang. Orang lagi berzina, orang lagi minum, lagi ngomongin orang, tetap dia bisa lihat, bisa dengar, bisa bernapas dan sebagainya. Allah. Yang kedua, Allah itu As-Sattar, Maha Penutup. Ketika kita berbuat dosa, ditutupi sama Allah sampai habis. Allah. Coba, kalau kita setelah berbuat dosa, dikasih tanda di jidat kita, pembohong, koruptor, habis kita, nggak ada orang mau dekat. Ya, kemudian Allah itu At-Tawwab, penerima tobat, kapan saja. Bayangkan kalau tobat kepada Allah dibatasi, jam 2 malam sampai jam 5. Kita mungkin ketiduran. Aduh, nggak sempat tobat tadi malam. Atau kita mati. Allah. Malah Allah itu sangat gembira sekali kepada orang yang tobat. Right? Banyak hadisnya itu. Ya. Di samping itu juga kalau orang bertobat, itu keburukannya jadi hasanat, jadi kebaikan. Bayangkan orang misalnya baru sadar 60 tahun dia. 60 tahun. Tobat dia. Setelah sebulan meninggal. Kan 60 tahun dosa. Sebulan dia baru salat. Nggak mungkin kan masuk ke surga. Ya. Yubadillahu sayyi'atihim hasanat. Allah. Dosa yang 60 tahun itu dirubah jadi hasanat, kebaikan. Allah. Can you find God like Allah? Allah. Ya. Malah Allah SWT sangat cintanya kepada makhluknya. Itu gak pernah dipanggil dengan panggilan yang tidak baik. Gak ada ayat misalnya,
Misalnya, hey, the criminal, pendosa, enggak. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Hei hamba-hambaku Allah. Orang yang disko, orang yang jauh dari Allah dipanggil hambaku. Hei hambaku yang sudah keterlaluan. Right? Yang berlumuran dengan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah, no doubt, sesungguhnya. Jangan lagu lagi, Allah mengampuni semua dosa. Allah, right? Yang terakhir, Inna Allah yuhibbut tawabin. Allah cinta kepada orang-orang yang tobat. Allah. Makanya ada seorang muslim yang dulu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sekarang dekat, right? Kita dekati dia. Karena orang yang tobat lagi dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, practically bagaimana kita ya bisa betul-betul bersyukur. Yang kedua, jangan tomak. Ya, greedy. Karena bagaimana kita kalau bisa bersyukur kalau ingin tambah terus. Kata Nabi, kun qani'an takun ashkurun nas. Jadilah orang yang qani', orang yang puas dengan apa yang dimiliki, maka orang akan menjadi orang yang syukur. Yang kedua, selalu menyadari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dimonitor. Jadi penyakit yang paling berbahaya, kita melupakan nikmat. Right? Itu bahaya sekali. Artinya, coba kita sekarang tiap hari bisa bangun. Sehat, afiat. Itu nikmat kan? Kita kan pernah bilang, Alhamdulillah. Ya Allah. Right? Ketika bisa makan kita. Ada orang gak bisa makan sendiri gitu. Right? Atau kita bisa naik mobil. Bisa jalan. Right? Semua itu nikmat yang kadang-kadang kita lupa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa untuk bersyukur, berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Terutama orang tua kita. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tua. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, aku tidak akan terima syukurmu ya kalau orang tuamu tidak ridho dengan kamu. Hati-hati ya. Guru kita, ya teman kita yang baik, right? Ke dalam hadis, orang yang tidak bersyukur kepada orang berbuat baik, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali, jangan lupa minta sama Allah untuk menjadi orang yang syakirin. Yaitu setiap habis salat baca doa ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wasiat terakhir Allah sampai kepada Mu'ad bin Jabal. Mu'ad, jangan lupa tiap habis salat baca 3 kali. Allahumma inni, Allah tolonglah aku ya Allah. Ala dzikrika, supaya selalu bisa ingat denganmu ya Allah. Setelah itu apa? Wa syukrika, selalu berterima kasih kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dan bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Right? Allahumma ij'alna minasyakirin insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang syakirin. Allahumma balighna Ramadan salimin amin ya ghanimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.